Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardian Rizky dengan NIM B1C12310. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan rumus countif S. Nah, jadi rumus countif S ini digunakan untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan rumus countif S untuk mengetahui berapa banyak produk yang telah dikirim ataupun belum di kota-kota tujuan ini. Jadi untuk yang pertama adalah kota Bandung. Nah, pertama-tama kita ketik sama dengan, kemudian masukkan rumus countif S. Nah, klik 2 kali untuk mengaktifkan rumus. Setelah itu masukkan parameter pertama yaitu kriteria range 1. Blok semua kota tujuan sebagai kriteria range 1. Nah, setelah itu beri tanda titik koma atau koma sesuai dengan laptop masing-masing. Kemudian masukkan parameter kedua yaitu kriteria 1. Nah, untuk kriteria satunya itu adalah kata Bandung. Nah, untuk penggunaan kata pada rumus kita gunakan tanda petik 2. Kemudian masukkan kata Bandung. Setelah itu tutup dengan tanda kutip 2 lagi. Setelah itu kita gunakan tanda titik koma. Nah, selanjutnya adalah parameter ketiga yaitu kriteria range 2. Nah, untuk kriteria range 2 ada di kolom keterangan, kita blok semua. Nah, setelah itu beri tanda titik koma kembali. Setelah itu untuk kriteria 2-nya adalah kata dikirim. Nah, untuk penggunaan kata sama seperti di awal tadi, gunakan tanda petik 2. Setelah itu masukkan kata dikirim. Tutup kembali dengan tanda petik 2. Nah, di sini karena saya parameternya itu hanya sampai parameter keempat, kita tutup kurung. Nah, tandanya di sini rumus kita sudah selesai, kemudian kita enter. Nah, di sini muncul angka 3. Jadi artinya bahwa jumlah produk yang telah dikirim untuk kota tujuan Bandung adalah sebanyak 3 buah produk. Untuk selanjutnya adalah yang belum dikirim. Jadi sama seperti awal tadi, pertama-tama ketik sama dengan, kemudian masukkan rumus countif S, klik 2 kali untuk mengaktifkan rumus. Nah, setelah itu masukkan parameter pertama yaitu kota tujuan, kemudian tanda titik koma, kemudian tanda petik 2 untuk memasukkan kriteria pertama yaitu kata Bandung. Tutup kembali dengan tanda petik, kemudian titik koma, kemudian masukkan kriteria range kedua yaitu kolom keterangan. Nah, setelah itu titik koma, kemudian tanda petik 2 untuk memasukkan kriteria kedua yaitu kata belum. Nah, tutup dengan tanda kutip. Nah, kemudian kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita enter. Nah, jadi untuk jumlah produk yang belum dikirim untuk kota tujuan Bandung itu sebanyak 2 buah produk. Nah, untuk kolom-kolom selanjutnya sama seperti tadi. Masukkan rumus countif S, kemudian kriteria range pertama, tanda titik koma, kemudian tanda kutip, kata dan Surabaya. Ini sekarang kota yang kedua yaitu Surabaya. Selanjutnya kriteria range kedua, ini ngetik, kemudian dikirim, enter. Nah, selanjutnya yang belum dikirim. Nah, ini untuk semua kota tujuannya sudah selesai. Nah, jadi seperti itu untuk cara menggunakan rumus countif S. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan rumus count, countif, dan countif S. Jadi untuk rumus count-nya sendiri itu yang pertama sama dengan, kemudian masukkan rumus count. Nah, dimana rumus count ini itu untuk
menghitung banyaknya data. Jadi kita pilih ini kolom nomor. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadi jumlah datanya itu ada 10. Nah, kemudian untuk jumlah mahasiswa yang lulus ini kita gunakan rumus countif. Nah, kita masukkan rumus countif. Nah, jadi rumus countif ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah data dengan satu kriteria. Di sini kita pilih ini untuk range-nya yaitu keterangan. Kolom keterangan kita blok semua, kemudian tanda kutip, kemudian tanda petik 2 untuk kata. Di sini kita masukkan kata lulus, kemudian kita balas tanda kutip, kemudian enter. Nah, jadi di sini untuk jumlah mahasiswa yang lulus ada 5 orang. Kemudian selanjutnya untuk jumlah mahasiswa yang tidak lulus, sama seperti tadi, masukkan rumus countif. Kemudian pilih range-nya yaitu kolom keterangan, kita blok semua. Kemudian tanda titik koma, masukkan kata tidak lulus untuk kriterianya. Nah, kemudian enter. Nah, jadi untuk mahasiswa yang tidak lulus ada 5 juga. Kemudian ini untuk jumlah mahasiswa laki-laki lulus. Nah, jadi untuk jumlah mahasiswa laki-laki lulus ini kita gunakan rumus countif S karena kriterianya lebih dari 1, yaitu mahasiswa laki-laki yang lulus. Nah, di sini kita pilih kriteria range pertamanya yaitu ini jenis kelamin. Nah, kemudian masukkan huruf L. Nah, kemudian untuk kriteria range keduanya adalah kolom keterangan. Nah, kemudian masukkan kata lulus. Nah, setelah itu kita enter. Jadi untuk jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus itu ada 3 orang. Kemudian selanjutnya untuk yang tidak lulus, masukkan rumus countif S lagi. Kemudian pilih kriteria yang pertama di setelahnya. Nah, kemudian untuk kriteria itu adalah L. Kemudian untuk kriteria yang kedua ada kolom keterangan. Untuk kriteria keduanya itu adalah tidak lulus. Kemudian enter. Nah, untuk yang tidak lulus juga ada 3. Kemudian untuk jumlah mahasiswa perempuan yang lulus kita gunakan rumus countif S karena jumlah kriterianya lebih dari 1. Pilih kolom yang sebelumnya. Kemudian masukkan kriterianya itu P. Kemudian untuk kriteria yang sebelumnya kolom keterangan. Kemudian kriteria keduanya itu lulus. Enter. Ini salah. Misalnya kedua adalah nah, itu jumlah mahasiswa perempuan yang lulus 2 orang. Kemudian selanjutnya tidak lulus. Untuk kriteria pertamanya dan selanjutnya untuk kriteria pertamanya P. Kemudian kriteria keduanya pertama. Untuk kriteria keduanya itu tidak lulus. Kemudian kita enter. Nah, jadi untuk jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus itu ada 2 orang juga. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.